siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Balad, kesempatan kali ini kita ngobrol-ngobrol santai, berdialog dengan seorang yang sudah tidak asing mungkin ya, tidak asing lah. Kalau asing mah dah makhluk asing modelnya. Tentang amalan-amalan apa saja sih di bulan Ramadan gitu. Terus ternyata yang amalan-amalan yang kita lakukan tuh dasarnya tuh dari hadis sahih atau hadis dhaif sih gitu. Nah, kita bahas bareng Kang Ajis Maulana. Assalamualaikum Kang Ajis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gimana kabarnya Kang Ajis? Alhamdulillah sehat. Alas. Kesibukannya? Alhamdulillah ya biasa wira swadma. Alah, Swadma. Apa itu? Wira swasta mah punya kita, wira swadma nu batur. Bener. Bisa. Ya. Swadma. Aduh. Sekarang teh hari ke-6 ya? Hari ke-6. Hari ke-6. Hari ke-6 Ramadan. Ya. Gimana Kang Ajis, lancar Kang Ajis? Alhamdulillah lancar. Mantap sekali. Kumaha sameulihna? Alhamdulillah saya mah turun 2 kilo. Alhamdulillah. Turun 2 kilo. Jadi sebenarnya Ramadan buat saya teh dalam rangka menurunkan berat badan. Insya Allah gitu. Alhamdulillah. Goal Ramadan kali ini teh kurang lebih turun lah gitu. Itu berat. Oke, ini Kang Ajis, kan Ramadan teh bulan yang istimewa ya. Ya. Bulan yang istimewa, bulan yang banyak sekali amalan-amalan yang bisa dilakukan di bulan Ramadan nih. Gitu. Nah, sekarang kita mau ngobrol nih ya. Jadi amalan-amalan yang sering kita lakukan itu teh dasarnya tuh dari mana gitu? Dasarnya dari hadis yang sahih kah, dari hadis dhaif kah, atau misalnya dicontohkan gitu sama Rasul atau tidak? Nah, nanti kita bahasnya. Nah, salah satunya tuh ini kan kalau misalnya puasa teh pastilahnya diawali teh dengan sahur. Nah, menurut Kang Ajis gimana nih sahur? Sahur teh apa namanya teh? Ada nggak dalil-dalil yang mendukung, atau misalnya dengan sahur teh kita teh dapat apa gitu? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah terima kasih kepada Mang Syekh. Satu kehormatan bagi saya bisa hadir di sini, bisa diundang di sini. Alhamdulillah. Iya, menyangkut tadi tentang sahur itu jelas pasti ada apa hikmah di balik sahur itu sendiri. Jika dilihat dari segi bahasa, sahur itu terambil dari kata saharo yang berarti remang-remang. Remang-remang. Ini seakar dengan kata sihir. Sihir juga berarti remang-remang. Karena siapa yang terkena sihir itu dikelabui matanya sehingga penglihatannya tidak jelas. Okay. Seperti tongkat Nabi Musa. Penyihir Fir'aun. Ketika dilempar jadi ular, padahal itu sihir, hanya mengelabui mata. Gitu. Nah, ketika yang Nabi Musa itu betul-betul mukjizat. Nah, itu sihir sahur. Dikatakan sahur berarti jika diambil dari segi bahasa yang berarti remang-remang. Jika remang-remang itu terjadi jam 2 pagi sampai subuh. Itu remang-remang. Berarti jika sahur jam 12 itu tidak dikatakan sahur. Gitu. Saya mah makan malam ya. Saya mah bisi kabablasan misalkan subuh rek ayeuna we sahur teh jam 12. Henteu sahur. Itu gitu. tidak dikatakan tidak sahur. Dikatakan sahur gitu. Karena sahur dimulainya saat remang-remang. Hari jam 12 mah pekatnya malam gitu. Pekat malam gitu kan.
Eh, berdasarkan hadis memang ada ditekankan sahur itu bahwa Rasul bersabda tasaharu fa innahu barokah. Sahurlah kalian, sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat barokah. Gitu. Salah satu pembeda puasa kita umat Nabi Muhammad dengan puasa yang umat-umat yang lain itu pembedanya ada pada sahur. Oh, yang lain mah nggak sahurnya. Ya, umat-umat yang lain ada puasa, tetapi mereka tidak mengenal sahur. Nah, umat Nabi Muhammad itu keistimewaannya ada pada sahur. Sahur itu sendiri. Bukan hanya untuk supaya kita lebih kuat menjalankan puasa. Memang itu satu, tetapi di yang lainnya juga terdapat banyak keberkahan yang lain itu kan. Gitu. Siap. Berarti ya sahur itu emang ada dasarnya ya. Ada dasarnya. Jadi tidak sekedar tadinya meh kuat lah gitu puasana. Tapi emang ada dasarnya. Dan terus kalau masalah yang sahur diakhirkan tuh, sahur diakhirkan gitu. Iya, memang ada sapalih keterangan atau sapalih kawal yang menyatakan memang sunat gitu di sahur diakhirkan. Dengan memang tujuan tadi itu agar bisa lebih kuat gitu kan. Tetapi bukan berarti sahur lebih awal misalkan jam 2 atau setengah 3 hilang keberkahannya, tidak gitu. Tapi hanya saja ini lebih diutamakan. Ini diakhirkan. Seperti berbuka, kan berbuka juga sunatnya gitu, yang diutamakan itu bersegera berbuka. Tetapi dalam memahami kata bersegera bukan berarti karek Allah can paratkan akbar Islam gitu. Bukan berarti seperti itu gitu kan. Itu. Jawab heula nu ada gitu. Tah neme alhamdulillah tos adat neme buka puasa baca. Nah, berarti gitu. Pas bedug mah belum kaci atuh. Taca. Nah, kadek lampu kuning. Badeh kana hijau, siap-siap begitu. Mun tadina cai tebih keneh sok caketkeun gitu. Gitu. Jadi ininya mah emang pas adan lah nya. Iya. Lucu gitu. Saya ini mah bener nih cerita lah ya. Jadi kalau di desa saya mah kan ada beduk sebelum adan teh. Iya. Nah jadi pas kohkol iya kan tok belum nyampe beduk teh udah pada buka tah. Gitu. Terlalu bersemangat. Ya, bener. Ya. Kan bersegera tehnya salah kurang tepat memaknai lah ya. Seperti itu. Oke, lanjut Kang Ajis. Itu kan dari baru sahurnya. Iya. Udah sahur teh kan salat subuh lah nya. Subuh. Nah, terus pagi-paginya nih kadang-kadang nih ya Kang Ajis. Kang kan kalau pas bulan puasa mah kadang kerja atau sekolah teh rada mepet rada siang. Nah, banyak yang tidur nih karena ada hadis nih bahwa tidurnya orang yang berpuasa teh berpahala gitu. Nah, gimana tuh Kang Haji? Iya. Memang sangat populer di masyarakat kita. Tentang hadis yang menyatakan naumu soim ibadah wasum tuhu tasbih wa du'auhu mustajab wa amaluhu mudha'af. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah, diamnya adalah tasbih, doanya diijabah atau dikabulkan, dan amalnya dilipat gandakan. Memang secara redaksi ini sangat indah gitu. Tetapi para pakar hadis menilainya hadis ini adalah sangat lemah doi. Itu dikarenakan dalam sanadnya terdapat nama Sulaiman bin Amr an-Nahari yang ternyata oleh para ulama ini dikenal pembohong. Jadi menjadikan hadis ini meskipun indah dari segi redaksi menjadi doi. Jadi doi. Karena memang berpengaruh gitu. Sekarang begini, hadis dikatakan sahih itu
jika telah terkumpul 5 syarat. 5 syarat nih. Ya. Pertama, si rawi harus memiliki sifat adalah itu adil, memiliki integritas, jujur dan tidak fasik. Fasik itu adalah muncul urang mah mayengkeun dosa leutik milampah dosa gede. Eta fasik. Orang fasik teh yang senantiasa selalu mengerjakan dosa kecil dan dia juga mengerjakan dosa yang besar. Nah, itu fasik. Tapi masih muslim gitu ya. Tapi masih muslim gitu. Nah, riwayat dari yang fasik itu tidak diterima. Kedua, si rawi dinilai kuat ingatannya. Tidak pikun lahnya. Ya. Kuat ini kapan kita bisa mengetahui bahwa dia kuat ingatannya? Setelah kita membandingkannya dengan hadis yang lain. Gitu. Ada pembanding. Ya. Ternyata jika kebanyakan hadis bunyinya tidak seperti itu, ini bisa disangka lemah ingatannya. Nah, gitu. Makanya terkadang ada ulama-ulama yang begitu ketat dalam menyeleksi hadis, itu terkadang mereka tidak menerima riwayat dari seorang yang sudah lebih dari 70 tahun. Karena dikhawatirkan ingatannya terganggu. Gitu. Siap. Ketiga, syarat hadis disebut sahih itu adalah sanadnya bersambung. Artinya si rawi sebelumnya bertemu dengan si rawi yang si rawi terakhir bertemu dengan rawi sebelumnya. Ada 2 pendapat ulama. Ada yang mengatakan masuk syarat sahih itu yang penting sejaman. Bisa jadi tidak bertemu. Betul. Yang penting sejaman. Tetapi ada ulama yang lebih ketat harus bertemu. Ya, sehingga bisa ditolak kesahihan hadis jika tidak bertemu. Contoh saya misalkan diam itu emas. Kata siapa? Saya katakan kata SBY. Anda bertemu dengan SBY? Tidak. Nah, itu tidak diterima. Walaupun sejaman. Saya dengan presiden ke-6 berarti umurnya tetapi tetap tidak diterima. Nah, ada itu yang lebih ketat, tetapi yang lebih longgar ya yang penting sejaman bisa diterima. Keempat, syarat hadis sahih itu adalah si hadis atau riwayat tidak bertentangan dengan riwayat yang lain yang lebih kuat. Jadi si riwayat tidak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat. Contoh misalkan di sini misalkan ada disinggungkan, ada pernah menyatakan bahwa Ramadan itu 10 harinya awalnya rahmat, tengahnya adalah maghfirah dan akhirnya adalah keterbebasan dari neraka. Nah, ini secara redaksi yang bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat. Karena di hadis Bukhari itu ada man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman, ikhlas kan gitu karena Allah Ta'ala diampuni semua dosanya, berarti di awal Ramadan ini sudah diampuni gitu. Tidak harus menunggu sampai 10 hari terakhir kan gitu. Ini namanya bertentangan secara matan atau secara isi teksnya gitu. Terakhir, kelima, tidak memiliki ilat di hadisnya. Ilat sebab atau sebab terselubung meskipun tidak jelas. Atau cacat. Itu tidak diterima. Sehingga kan nanti hadisnya disebut dhaif teh kan macam-macam, aya nu maktu, mukote, maukuf, maudu, mursal, mualal, mungkar, matruk gitu kan. Itu disebabkan karena ya dhaif tina matan, bisa dhaif tina sanad, bisa dhaif tina rawi gitu atau bertentangan gitu. Mungkin itu. Ya tadi lanjut yang apa namanya teh? Tidurnya orang saum. Iya. Berarti selain tidak ada gunanya ya maksudnya teh tapi
emang tidak ada juga kan hadisnya, berarti hadisnya doif sekali ya. Iya. Doif sekali. Tapi pami ditinggal tina usul fikih mah bisa jadi tidur nate kaitung ibadah. Kaitung ibadah. Pami ngadalil usul fikih gitu, sanes dari hadis. Bisa jadi jika seseorang itu bangun manehna maksiat, melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat, mengerjakan sesuatu yang seharusnya tidak dikerjakan, maka tidur itu lebih baik baginya gitu. Jadi ketika tidur bukan hanya tarkul ibadah, tetapi dia itu tarkul maasi. Dengan tidur dia meninggalkan maksiat. Ya lebih baik tidur. Tapi ya maksudnya teh rugi ya. Tetapi tetap rugi gitu. Dari segi itu gitu. Soalnya kan Ramadan teh maksudnya ada beberapa ada saya pernah dengar hadis yang amal-amalnya tuh dilipat gandakan. Ya. Nah, ketika bulan Ramadan. Berarti kan dengan tidur teh kita melewatkan kita melewatkan ibadah-ibadah yang sebetulnya bisa diganjar lebih dari bulan-bulan biasanya. Iya, gitu. Ramadan itu apabila kita melakukan yang sunnah diberi ganjaran fardu. Dan apabila melakukan yang fardu diberi ganjaran 70 kali lipat. Itu istimewanya bulan diobral sekali. Nah, jadi disebut aya bulan obral lah gitu. Jadi dengan digria hungkulnya obral bulan Ramadan. Ti Allah nage udah diobral gitu. Kan Rasul pernah bersabda, seandainya umatku mengetahui keistimewaan bulan Ramadan, pasti umatku akan menginginkan seluruh tahun adalah Ramadan. Ya. Karena memang seperti itu gitu. Ada hadis lagi yang menyatakan bahwa ketika bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu, gitu kan? Jadi tidak ada godaan setan, tetapi kita bertanya, kenapa masih ada maksiat di bulan Ramadan? Setannya bisa gitu, bisa kabur. Atau ternyata orang nggak setannya? Ya, ada dua jawaban ulama. Pertama, ketika terjadi maksiat itu bukan dari setan, tetapi dari nafsu. Jadi ketika kita bermaksiat di bulan Ramadan atau melakukan dosa, itu datang dari nafsu, bukan dari setan. Tetapi ada juga jawaban yang kedua, hadis ini dipahami secara metafor. Jadi majazi. Gitu. Majas. Iya, jadi karena di bulan Ramadan teh orang-orang berpuasa, penuh iman, meninggalkan maksiat, taat, beribadah kepada Allah, seolah-olah pintu surga teh dibuka. Karena manusiana nya fokus ibadah, gitu. Tidak melakukan kedurhakaan, teu ngomongkeun batur, teu melakukan hal yang sia-sia, teu ibadah, sehingga karena tidak ada dosa di permukaan bumi bulan Ramadan, seolah-olah neraka teh tertutup. Sehingga karena manusia saking taat dan meninggalkan maksiat, seolah-olah setan teh tidak punya kerjaan. Gawe lah ya. Jadi di warga, jadi pahami mana majazi gitu. Itu secara misalnya dipahami bahwa hadis ini teh metafornya, maksudnya gitu. Perumpamaan gitu kan. Oke. Non tadi teh. Jadi nya setan-setan bisa jadi kan tadi non setan teh urangna gitu, setan. Oh iya. Apa itu setan? Setan pasti. Itu secara istilah adalah siapa yang melakukan kedurhakaan dan mengajak orang lain kepada kedurhakaan. Eta setan. Oh jadi setan teh urangna misalnya kita teh berbuat maksiat dan mengajak orang lain maksiat. Eta setan. Jika misalkan pamimang maksiat sendiri. Ada misalkan ketika si A misalkan katakanlah mabuk misalkan. Mabuk sendiri can jadi setan. Tetapi lamun maneh mabok nya ngajak batur mabok setan. Gitu. Mata dina Quran disebutkan dina surat Anas berlindung teh dari setan minal jinnati wanas. Setan teh setan jin, setan manusia.
tas setan bungkeulekan teh eta setan manusia jadi nu manehna durhaka dan mengajak orang lain kepada kedurhakaan. Ya kan di Anas oge membisikkannya. Membisikkan. Ieu mah lain membisikkan ngajaknya. Ngajak. Geus tahap yang lebih tinggi. Nah, gitu. Oke, lanjut Kang. Tadi kan udahnya berarti tidurnya orang yang berpuasa teh belum tentu lahnya. Ya. Bisa jadi itu teh bagus, bisa jadi ibadah lahnya. Ya. Kalau misalnya dibangunnya teh nanti dia melakukan maksiat, melakukan hal-hal yang tidak perlu. Ya, lebih baik tidur. Lebih baik tidur. Tapi kan ya tadinya sayang lah Ramadan bulan obral, pahala-pahala diobral gitu ya. Tapi kita memilih untuk tidur, untuk tidak melakukan apa-apa. Berarti kan ruginya. Rugi, iya. Oke, lanjut berarti. Nah, terus amalan-amalan lain nih, Mang Ajis, di bulan Ramadan. Kan tadi ada yang dilipat gandakan nih. Berarti termasuk sholat Sunnah, sholat fardunya kan udah jelas ya, sholat fardu, sholat sunnah. Terus apa namanya teh? Ada lagi nih sedekah di bulan Ramadan nih, katanya lebih utama gitunya. Nah itu teh merujuk ke hadis yang tadi atau ke di sisi itu. Jadi gitu. Amalan-amalan yang biasa kita lakukan teh di bulan Ramadan mah dilipat gandakan. Oke, terus tadi udah sih disinggung yang buka puasa disegerakan kan tadi. Nah terus malamnya teh kan kita taraweh. Nah taraweh sendiri teh apa sih kan? Apakah emang taraweh teh berbeda dengan tahajud atau taraweh teh tahajud gitunya? Kan ini masih kene ada beberapa nih yang taraweh tidur, nah nanti teh sepertiga malam terakhir jam 2 teh sholat lagi gitu. Nah itu teh gimana Kang Ajis? Pengetahuan saya mahnya tambahan kan eta mah. Tambahan amalan di bulan Ramadan. Memang dikhususkan di bulan Ramadan gitu. Jadi taraweh mah Ramadan aja. Ya, jadi tidak bisa taraweh dilakukan di luar bulan Ramadan gitu. Nggak kan. Bisa. Beda sang tahajud kan, tahajud mah sepanjang bulan apa saja kan bebas. Bukan berarti ayeuna dengan ayana taraweh tahajud jadi tidak gitu. Misalkan anu biasa tahajud ada ayeuna mah taraweh misalkan tos we taraweh cekap teu kedah tahajud. Justru di tamihan sayana nama bulan Ramadan mah gitu. Jadi nu biasana tahajud Ramadan entong henteu jadi teu tahajud gitu. Jadi saya nama di tamihan gitu, taraweh ongko tahajud oke ongko gitu ya. Jadi bener gitu, jadi siang malamnya itu digunakan untuk ibadah gitu ya. Nah gitu, tanu gitu tidurna ibadah kan, nilai ibadah siangna ngagentosan malam kan gitu. Ya iya mah malamnya tidur, siang tidur. Gitu. Jadi tidur sampai maghrib setengah genap. Hudang-hudang pas adzan subuh. Nah, jadi teu buka teu sahur. Rugi pisan ya gitu. Puasa itu terus. Oke. Ya rame ya sudah teh dengan ini kita di bulan puasa ternyata banyak ibadah-ibadah gitu nya di bulan puasa yang bisa dimaksimalkan gitu. Banyak membaca Al-Qur'an. Karena kan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Qur'an ya, nuzulul Qur'an. Ya banyak membaca Al-Qur'an. Istilah nanate, nah banyak kita disalahpahami di masyarakat kita. Membaca Qur'an sendiri, terus membaca sampai khotam, itu dinamai tadarus. Nah, padahal dari segi bahasa, tadarus itu adalah membaca, memahami dengan mitra gitu. Jadi tadarus itu dilakukan lebih dari satu orang. Jadi saling ngabanungan, saling ngalareskeun, dibaca eta namina tadarus. Jika membaca sendiri nih Kak
saju jiduaju ya sampai khatam eta mah tidak dinamai tadarus bener namanya adalah qiraah ya qiraatul Quran tapi bisa juga tilawah. Nah, pami qiraah mah objek bacaanana teh bisa benar bisa salah dinamai qiraah. Bacanya teh ya saya maca komik dinamai qiraah meskipun membaca komik gitu saja. Jadi qiraah mah baik sesuatu itu nanate sesuatu yang benar atau sesuatu yang salah dinamai qiraah. Maca Quran bisa qiraatul Quran. Majalah qiraatul majalah gitu. Tapi Quran oge tiasa namina qiraah. Tetapi ada lagi yang lebih tinggi dari qiraah itu tilawatul Quran. Nah, tilawah mah objek bacaan teh pasti benar. Nah, matak bahasa tilawah mah hanya pada dua dipakai nate. Kana Quran dan kitab. Tilawatul Quran dan tilawatul kitab gitu. Dari segi bahasa tilawah itu berarti membaca dengan diikuti pengamalan. Eta tilawah. Dibaca ayatna ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dibaca ayatna tapi henteu puasana mah eta teh tilawah. Tidak termasuk tilawah. Tidak tilawah. Tilawah mah jadi mengikuti membaca dengan diikuti oleh pengamalan gitu. Tilawah. Nah terus kalau tadarus mah berarti kita teh seperti belajarnya ya seperti belajar. Tokoh pertama yang melakukan tadarus itu adalah Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril. Itu tokoh pertama yang melakukan tadarus. Nabi Idris, kenapa dia dinamai Idris? Karena sering melakukan tadarus. Gitu. Pami bahasa santri mah ngaderes gini. Ngaderes teh nya ngumpul, ngariung, dibaca deui pelajaran tadi sering bandungan. Tapi bari jeung ada lawannya ayat nimba balik saling mengoreksi gitu teh ilarana. Lepat ilaras gitu. Itu tadarus berarti. Eta tadarus. Berarti bahasa tadarus dengan baca Quran sendiri teh kurang tepat lah nya. Nya upami tetapi kan di urang mah nya eta. Ya seperti itulah. Nama teh anu syad teh justru nya diango gitu. Siga jadi kesalahan yang umum tetapi karena tos lumrah jadinya biasa. Tidak disebut salah deui. Tidak disebut salah deui siga mangse pangmeserkeun bohlam. Nah itu teh kan secara bahasa masalah. Ya. Dan ularas mah bola lampu. Ai bohlam naon? Bola lampu kan gitu tapi karena kesalahan biasa gitu tapi seakan-akan itu teh bener laras gitu. Ya masjid oge kan bahasa eta nama laras nama masjid hartos nanti tempat sujud. Tapi karena memang sudah keseringan masjidnya atau sudah jadi masjid di masjid gitu. Namina teh syad tetapi syad teh aya anu memang diango gitu. Wah ini belajar bahasa Arab gini belajar bahasa Arab wah mantap sekali Ya semoga pertemuan ini teh jadi amal nya jadi teh diberikan ganjaran tolabul ilmi lah gitu nya sama Allah. Nah terus apalagi nya mengajisnya bulan Ramadan kan baru tanggal 6 nih ya. Berarti kalau misalnya ngacu ke kebiasaan memang ajisnya biasanya mah Ramadan teh yang terkenal itu 10 hari terakhir memang ajis. Ya, karena ada Lailatul Qadar. Ada Lailatul Qadar. Terus kan secara pekerjaan, secara sekolah tuh udah pada libur nih ya. Nah, ayeuna mah teh ayeuna ge libur. Dari awalnya udah libur. Alhamdulillah satu karunia berarti lebih leluasa melaksanakan ibadah. Bisa mengejar Lailatul Qadar dari awal berarti ya. Iya. Itu begini. Lailatul Qadar dina Qur'ana kan surat Al-Qadar. Lailatul Qadar itu diibaratkan tamu agung. Tamu agung yang akan datang. Contoh, kita mendengar aina bakal ayat datang tamu agung, misalkan katakanlah di Amerika misalkan ayat tamu agung nu bade datang ke Indonesia.
semua orang siap-siap Siap-siap. menyambut kedatangannya. Katakanlah dia akan tiba di airport misalkan di mana? Di Husein. Di Hussein misalkan. Semua orang ngabring ke Hussein untuk menyambut tamu agung itu. Tetapi ketika tamu agung itu turun dari pesawat, apakah semua orang dia lihat? Ente. Tidak. Terus, apakah semua yang dia lihat dia senyum kepadanya? Tidak. Tidak. Terus lagi, apa semua yang dia senyum kepadanya dia ajak bicara? Enggak. Tidak. Ada semuanya. Apakah semua yang dia ajak bicara dia kunjungi rumahnya? Tidak. Tidak. Yang benar-benar siap yang dikunjungi rumahnya. Hmm. Yang benar-benar siap menyambut, sudah disiapkan. Itu yang didatangi. Lailatul Qadar seperti itu. Semua orang ngabring ke airport demi nyambut. Jelas nu teu ka airport mah mau didatangan. Ya jelas itu mah. Berarti jelas nu teu puasa mah Wah. moal kadatangan Lailatul Qadar. Hmm. Gitu. Ayeuna apakah semua nu puasa tadi teh bakal kadatangan Lailatul Qadar? Belum tentu. Belum tentu kan tadi. Nu tadi teh nu disenyum teh kan inti nama nu siap benar-benar siap. Nah, dikunjungi rumahnya. Rumah teh di mana lamun urang? Rumah teh di hati kita gitu datang. Jadi persiapan keliru jika berkata jika dilakukan 10 hari terakhir siap-siap itikaf dan sebagainya. Tidak. Harus dari awal. Warning harus dari awal persiapan. Malah ulama-ulama berkata dari Rajab. Nah, matak ada doa. 2 bulan sebelumnya nya. Iya, matak aya doa kan yang baik gitu yang dibaca. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Tidinya persiapan teh dimulai latih puasa, dimulai latihan sudah membaca Quran, dimulai latihan tahajud dan sebagainya, mempersiapkan eta Untuk Ramadan. Lailatul Qadar. Jadi keliru gitu jika memang menyambutnya di akhir sehingga kieu ari keur biasa-biasa jarang ngadoa gitu. Ai pas nalika mendesak karek ngadoa gitu kan. Ayeuna we urang ge mun ai keur biasa-biasa tara datang ka urang teh tara silaturahmi, ai pas waktu keur rek nginjem duit datang. Kan gitu. Banyak kata mana. Nya gedek kan bukan orangan lagi gitu. Ya kadang orangnya juga gitu merenya ke Allah teh nya. Tah gitu. Jadi pas butuh nawe hungkul gitu. Jeung ya Allah abi butuh artos kanggo enjing kan banyak gitu nya. Nya gitu. Harus persiapan berarti. Jadi baratkan gitu tamu agung yang datang. Jadi harus disiapkan benar-benar gitu dari itu. Lailatul Qadar teh kan malam mulianya dina surat mah. Dina surat Al-Qadar kan khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Wah sangat utama. Aya ulama-ulama memberikan ciri Lailatul Qadar. Ya, ciri-ciri. Sapalihna nyebatkeun bahwa ciri Lailatul Qadar teh malamna teh terasa lebih dingin dibanding malam-malam biasa. Terus di pajarna di pas terbit mataharina lebih naonnya cerah gitulah istilah nama gitu. Nah, ada lagi ulama yang menyatakan bahwa siapa yang terkena Lailatul Qadar dia itu menangis ya, di malam itu teh. Menangis karena naon gitu. Lain menangis karena misalkan aduh saya can kabayar hutang atau can beli baju lebaran, can beli baju bedug. Aduh ngageunggeuk we di masjid teh itikaf teh. Nah pikiranna teh eta nya. Kunaon Pak? Aing can kabeli keur wadimor. Lah sanes eta gitu nya. Tapi karena mengingat dosa-dosa gitu. Tak orang yang terkena Lailatul Qadar mah tersentuh hati teh malam itu teh sampai menitiskan air mata gitu. Ayeuna mengartikan Lailatul Qadar teh tadi segi bahasa adalah malam yang sempit. Malam yang sempit. Kenapa sempit? Karena pada malam itu ribuan malaikat teh turun ke bumi teh. Jadi seakan-akan seolah-olah jika kita bisa melihatnya mah ini teh berdesakan sempit, berdesakan si malaikat teh. Nah, berarti sangat disayangkan jika malam itu dipakai hanya untuk naon namina tidurnya. Iya, tidur tadi. Gitu. Ya berarti
untuk persiapan Lailatul Qadar teh tidak hanya mempersiapkan 10 hari terakhir aja gitunya. Ya, Jadi gitu. harusnya mah dari awal teh. Nah kan tadi teh nya Allah teh merahasiakan tentang Lailatul Qadar. Nah, Tanggalnya tanggal berapa, terus di hari keberapa, hari keberapa, gitu kan. ya. Nah terus ada Kang Ajis malam-malam ganjil lah cenanya. Ya. Malam-malam ganjil. Jadi ini mah pengalaman saya gitu. Jadi ayo orang itikaf tapi malam 2 hiji, 23, 25, 27 gitu nya. Karena emang pendapatnya teh sangat kuat lah ya, bahwa Lailatul Qadar teh malam-malam ganjil. Nah, sisanya mah ya tidak melakukan itikaf gitu maksudnya. Itu teh gimana, kurang tepat atau mungkin bisa jadi Lailatul Qadar di tanggal genap gitu atau kumaha? Di ganjil karena memang banyak riwayat yang menyatakan bahwa memang di malam-malam ganjil karena berdasar itu juga Allah kan ganjil dan senang kepada yang ganjil gitu. Ya tetapi itu bukan berarti gitu malam-malam genap kita lewatkan begitu saja gitu. Akhirnya kan potensi kita mendapatkan teh lebih sering jika kita dilakukan gitu. Ayeuna abi hoyong maot teh dalam keadaan sujud misalkan. Berarti kudu loba sujud ti ayeuna gitu. Ari cita-cita hayang maot keur sujud, ari nu seringna game online. Ya bisa jadi maot keur game online. Game online gitu. Keur naon eta teh? Mobile Legend misalkan killing langsung mau teh killing gitu. Gitu. Kan tidak sedikitnya ayeuna nu maot keur main game pan aya berita geuning justru pas di depan komputer. Nah, di komputer dina eta teh kan nya luar biasa gitu. Ya jadi ulang mun hoyong lebih presentasinya lebih dekat dikunjungi dengan Lailatul Qadar. Ya saya nama tiap malam dia terus diisi siapkan. Tapi di urang mah terkadang kebalikannya malam pertama, malam kedua, malam pinuh tarawih teh. Kayak 10 hari terakhir teh. Jarang. Mulai jarang. Itu jarang. Ya. Awal-awalan we masjid teh pinuh gitu. Ai kadina nah cete beuki gedean gitu masjid. Ngadagan gitu. Nah, justru sebaiknya mah dihindari seperti itu. Justru dituntut nama karena namina keistiqomahannya. Istiqomah jadi dari awal sampai akhir teh kita di istiqomah. Di bulan ke-10 bulan Syawal meningkat justru harusnya nama. Harusnya teh. Jadi Ramadan teh tempat pembinaan lah ya, pelatihan. Nah, ketika Syawal teh harusnya hasil pelatihan teh diterapkannya gitu. Seorang anak dikandung ibu 9 bulan dan dilahirkan di bulan ke-10. Ramadan teh bulan ke-8. Jadi Ramadan teh keur ngandung. Artinya mengandung umat-umat Islam nu mukmin nu dipelatih dan sebagainya. Bulan 10 teh kudu lahir mukmin muslim teh di bulan ke-10 teh gitu. Jadi lahir baru gitu. Jadi entong kieu ayeuna mah geus teu puasa. Hayu lah urang ngomongkeun batur deui. Hayu urang ieu justru kalau asa keluar ti penjara gitu. Jadi bebas gitu. Sanes kitu justru ayat puasa mah supaya bertakwa, ayat tentang lebaran mah supaya bersyukur kan gitu. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Besarkanlah Allah nya takbir ya agar kamu bersyukur. Ayat di kaitan teh libasut taqwa dalika khair ayat kalau itu nantikannya. Adapun pakaian takwa lebih baik. Kan aya pakaian jasmani, aya pakaian rohani. Gitu. Pakaian jasmani mah yang dipakai lebaran, misalkan baju baru dan sebagainya. Tetapi ada yang lebih bagus dari itu nyata pakaian takwa. Pakaian takwa. Pakaian takwa